Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pagi hari ini kita dapat merasakan nikmat yang paling besar, nikmat bangun pagi, dan juga mungkin kita bisa juga tahajud, bisa juga nonton Piala Dunia, tapi kita tidak langsung tidur lagi. Setelah nonton tidak tidur lagi, kita datang ke masjid. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi yang paling mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan kita semua. Jadi ternyata orang yang paling sukses itu ternyata anak yatim, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu orang anak yatim paling sukses, mengalahkan anak yang tidak yatim. Luar biasa. Bulan lalu kita mengadakan Lebaran Yatim. Ini hari ini kita membahas materi haramnya durhaka kepada orang tua. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak punya orang tua, tapi dibahas. Artinya sangat penting kita untuk memperhatikan ini. Sesuatu yang Nabi itu usia 6 tahun dan gak punya ibu, ya. Waktu dalam kandungan Nabi itu tidak punya bapak yang melahirkan, wafat sebelum dilahirkan. Tapi ini dibahas tentang durhaka kepada orang tua. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau saya telaah lagi redaksinya ya, tahrimul uquq wa qati'atur rahim, haramnya durhaka dan memutus silaturahim. Ini uququl walidain itu kalau dari sisi bahasa sebetulnya maknanya dua. Bisa durhaka kepada orang tua, bisa durhakanya orang tua. Sebetulnya bisa dua itu. Itu dari sisi bahasa ya. Uququl walidain itu bisa uquq lil walidain, bisa uquq minal walidain. Jadi orang tua juga bisa durhaka. Cuma yang umum yang durhaka itu siapa? Anak seperti Malin Kundang, siapa itu yang bisa? Nah, jadi yang umumnya durhaka itu anak kepada orang tua. Walaupun ada juga orang tua kepada anak. Banyak berita kan, orang tua kepada anak. Umumnya anak kepada orang tua. Gitu ya. Ya, kita juga sama. Kita kepada orang tua mungkin kebaikannya sedikit. Tapi orang tua ke anak biasanya lebih banyak. Ya, coba aja diukur dari penghasilan kita, berapa persen untuk orang tua, berapa untuk anak. Biasanya gedean anak ya. Walaupun menurut ulama katanya biasanya orang tua itu enggak ini. Orang tua itu kepada anak enggak berhak, kira-kira gitu. Kira-kira tidak berhak. Ada beberapa ayat di bahasan ini. Yang pertama adalah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang bisa baca? Ada yang pesantren enggak? Enggak. Wah, ngaku enggak semua. Ada yang sekolah madrasah? Semua ya. Sekolah Islam? SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Nah, itu mirip pesantren tapi semi pesantren. Baik, kita bacakan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Fahal asaitum, maka apakah kiranya kalian, in tawallaitum, jika kalian berkuasa, antufsidu fil ardi, kalian berbuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutus hubungan kekeluargaan. Nah, ini biasanya penguasa ini katanya penyakitnya dua ya. Satu, berbuat kerusakan. Kedua, suka nggak kenal orang. Nggak kenal orang. Kebalikannya yang nggak berkuasa suka ngaku-ngaku. Ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat Allah. Dilaknat Allah itu tidak mendapat kasih sayang Allah. Fa asammahum, kemudian mereka ditulikan. Fa asammahum, kemudian Allah tulikan. Wa a'ma absarahum, dan Allah butakan. Itu ya. Ini berarti ini lebih terkait kepada memutus silaturahim. Ya. Silaturahim. Ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yanquduna ahdallah, dan orang-orang yang kuduna, yang merusak ahdallah, janji Allah, min ba'di misaqihi, setelah diikrarkannya, wa yaqta'una, dan mereka memutus ma amarallahu bihi, apa yang diperintahkan Allah, ayu sholat, untuk disambungkan, wa yufsiduna fil ard, dan mereka melakukan kerusakan di bumi. Ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka, al-la'natu, laknat, walahum su'ud dar, dan bagi mereka adalah sejelek-jeleknya tempat. Ini ayat tentang memutus janji Allah. Itu maksudnya perintah-perintah Allah yang harusnya disambung dia putus. Ini termasuk kepada orang tua. Karena kata uququl walidain, uquq itu artinya memutus. Kalau di kita terjemahnya kan durhaka. Sebetulnya memutus kebaikan kepada orang tua. Uquq al-walidain. Ayat selanjutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Wa qadara rabbuka, telah memerintahkan Tuhanmu, alla ta'budu, untuk tidak menyembah illa Iya, kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan hanya kepada orang tua ihsanan, berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna indakal kibar, jika salah satu
dari kedua orang tua, au ahaduhuma au kilahuma, baik salah satu atau kedua-duanya sudah tua, sudah lanjut usia, sudah sepuh. Ini terutama yang sudah lanjut ya. Fala taqul lahuma uff, jangan berkata kepada keduanya itu Ini berarti kalau udah sepuh banget ya. Wala tanharhuma, dan jangan membentak. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Wahfid lahuma janaha dzulli, wahfid lahuma, dan rendahkanlah kepadanya janaha dzulli, kasih sayang. Jadi lembutlah, berbuat lembutlah minar rahmati, dari kasih sayang. Waqur, dan katakan, berdoa berarti ya, Rabbirhamhuma, ya Tuhanku, irhamhuma, sayangilah keduanya, kama rabbayani, sebagaimana keduanya menyayangiku, shagiran, di waktu kecil. Ini menarik bahwa kita itu harus selalu tidak menyakiti orang tua. Tidak durhaka itu artinya menyakiti orang tua selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Gitu ya. Kalau bertentangan dengan syariat, katanya boleh. Jadi misalnya siapa itu yang anaknya masuk Islam, misalnya siapa, nah, itu boleh menyakiti orang tua, itu boleh. Misalnya ada orang bapaknya tidak Islam, anaknya masuk Islam, itu menyakiti orang tua, ya kan? Iya kan, menyakiti orang tua kan? Boleh, gitu kan? Itu boleh. Atau misalnya kan suka ada orang tua misalnya boros, nyuruh anaknya berperilaku boros, dilawan, artinya tidak mengikuti perintahnya, itu boleh. Di dalam banyak keterangan, kalau membahayakan itu tidak apa-apa, tidak ikut orang tua. Misalnya orang tuanya nyuruh riba. Sekarang lagi musim di kampung-kampung itu pinjol, atau pinjol. Pinjol ya, bukan pinjol, apa namanya? Abang emok ya. Misalnya kebetulan orang tuanya ini kurang begitu pandai mengolah uang, misalnya anaknya disuruh minjem, anaknya menolak, itu boleh, karena membuat bahaya, membuat riba. Dan ternyata memang di dalam Islam kalau diterapkan itu keren ya. Jadi masalah-masalah itu diawali karena kita tidak melaksanakan ketentuan sebetulnya. Ya, termasuk kita beli rumah pakai bunga itu kan membahayakan sekali sebetulnya. Iya kan? Jangan, saya kadang-kadang menduga nih Pak Haji ya, itu yang mengatakan bunga bank itu halal itu, saya menduga nggak ngerti anuitas. Bapak Ibu tahu ya anuitas ya? Sistem di bank itu anuitas. Anuitas itu di awal ngambil bunganya, di akhir pokoknya itu. Ya, kita nanti kalau udah lunas kita jangan minjem lagi. Mudah-mudahan nggak tergoda lagi. Jadi kalau kita minjem misalnya 100 juta dalam jangka 10 tahun, 5 tahun, harusnya pokoknya kan tinggal 25. Realnya kan bisa 40. Betul ya? Iya, kan masih 40 juta, harusnya kan udah setengahnya. Jangan-jangan ini yang kadang-kadang nih nggak ngerti anuitas ya. Kalau dia ngerti anuitas, jangan-jangan langsung mengharamkan ya. Ya, karena ada anuitas di situ. Di awal diambil bunganya, di akhir baru pokoknya. Maka kalau orang melunasi rumah suka kaget. Ini kisah nyata, saya waktu melunasin udah nyicil 6 tahun dari 15 tahun, kan berarti berapa persen? Udah
udah 40%. Tapi ternyata masih baru berkurang sedikit. Masya Allah. Jadi ternyata hukum Islam itu kalau dilaksanakan bagus. Termasuk ini. Kalau kita berbuat baik pada orang tua, nanti jangan-jangan anak kita juga begitu. Begitu ya. Kalau kita baik ke orang tua, nanti anak juga baik ke kita. Maka di sini hukukul walidain itu diharamkan di dalam Islam. Bahkan termasuk minal kabair. Apa yang kabair? Dosa yang besar. Jadi berbuat buruk ke orang tua itu dosa yang besar. Bahkan ada yang bilang akbarul kabair. Apa itu? Dosa yang besar, paling besar dari dosa-dosa yang besar. Tapi tadi ketentuannya ya, selama tidak menyalahi syariat. Dan yang kedua berdasarkan urf itu kebiasaan, berdasarkan budaya. Baik, ada 5 hadis Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah, siapa yang bisa baca? Ini yang paling gede siapa Mas? Oh, enggak megang kitabnya. Wa an Abi Bakar, dan dari Abu Bakar Abu Bakar Nufai bin Haris, dari Abi Bakar Nufai bin Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, ala unabbiukum, apakah mau saya kasih tahu bi akbaril kabair salasa, 3 dosa yang paling besar di antara dosa besar. Kata Rasulullah gitu ya. Qulna, lalu saya berkata, kami berkata, kata para sahabat, na'am. Ya enggak ada na'amnya. Bala, betul ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah berkata, al-isyrak billah. Yang pertama adalah musyrik kepada Allah. Dosa besar yang pertama itu adalah musyrik kepada Allah. Jadi musyrik itu apa? Musyrik itu menduakan Allah. Ibu-ibu aja nggak mau kan diduakan ya. Apalagi Allah. Jadi katanya dosa terbesar itu musyrik. Kata Allah begitu ya. Jadi kalau kita muslim, mukmin, wah ini terhindar dari yang paling tinggi. Ada orang kaya, rajin berbagi, tapi musyrik kan, nggak ada gunanya, gitu ya. Jadi kita ini udah lulus yang pertama nih. Ya. Yang kedua lulus nggak nih? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Sering telepon enggak? Sering mudik enggak? Oh ya, kasih. Uququl walidain, sering mudik enggak? Wa kana muttaqian fajalasa. Awalnya Nabi itu bersender gini, lalu Nabi sampai duduk. Faqala, lalu Nabi ngomong, ala wa qaulu zur, ingat, hati-hati dengan perkataan bohong. Ngeri ya. Sekarang itu bohong itu udah dianggap biasa. Apalagi di pengadilan. Wa syahadatuz zur, dan sumpah palsu. Kata Nabi, ingat ya, ketiga itu berkata bohong dan bersumpah palsu. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Nabi terus saja ngulang-ulang ala wa qaulu zur wa syahadatu zur. Ingat ya, dusta dan apa ini? Sumpah palsu. Ingat, saksi palsu, bukan sumpah palsu.
Ingat dusta dan saksi palsu. Ingat dusta dan saksi palsu. Ingat dusta dan saksi palsu. Sampai berkali-kali Nabi ngomong gitu. Lalu sahabat bilang, ya Allah mudah-mudahan berhenti deh. Dia ngulang-ulang dulu gitu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita nggak bisa bayangkan seperti apa ya kondisinya ya. Jadi ternyata ada 3 ya. 1, musyrik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah berkata bohong atau saksi palsu. Yang ketiga ini udah banyak banget. Apalagi politisi ya. Udah ada rekamannya jelas, nggak aku juga. Rekaman tahun kapan begini, ini begini. Ngeri ya. Allah. Untung kita bukan politisi. Karena kalau politisi itu gini. Kata orang, kata ahli, politisi itu boleh bohong, tidak boleh salah. Nah, gitu. Kalau kita boleh salah tapi tidak bohong. Kalau dalam agama itu boleh salah, tidak boleh bohong. Kebalik. Maka di Arab itu pernah ada, nah ini oknum, bukan politisi semua ya, oknum. Saking gak percaya ke politisi, satu waktu ada politisi tenggelam. Terlep dia. Orang gak nolongin lagi. Kenapa? Takutnya dia bohong. Itu ya. Jadi kalau jadi oknum ya, kalau bisa kalau politisi yang bagus ya. Tapi kalau nggak bohong menang nggak gitu. Masalah lagi ya. Alhamdulillah. Yang kedua ya, hadis yang kedua. Coba kita baca dulu apa maksud daripada hadis ini. Yang pertama adalah mahabbatu at-tarhib asy-syadid min uquqil walidain wa qauliz zur. Hadis ini maknanya adalah sangat memperhatikan atau mewanti-wanti untuk tidak berbuat durhaka kepada orang tua dan tidak berkata bohong. Itu ya. Yang kedua, adzunub tatafawat fil azm bihasabi mafasidiha. Dosa itu beda-beda besar kecilnya tergantung daripada mafsadatnya, kerusakannya. Itu ya. Yang ketiga, mahabbatus sahabah li Rasulillah. Ini hadis katanya menunjukkan bahwa sahabat itu sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi ngomong itu sangat manut terhadap Rasulullah. Yang keempat, istihbabu i'adatil kalam wal mau'idah salasan li tufham. Ketika berbicara bagusnya kalau tausiah 3 kali. Ustaz Pak Haji, jadi 3 kali itu katanya. Ada 3. 1, musyrik, tidak boleh musyrik. 2, durhaka kepada orang tua. 3, berkata bohong atau saksi palsu. Baru 2 kali berarti. 1 lagi, musyrik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, berkata bohong, saksi palsu. 3 kali katanya. Kalau tausiah itu 3 kali. Makanya Ustaz Dila sering gitu. 3 kali dia. Mungkin dari hadis ini nih Ustaz Dila nih ya. Yang kedua, hadis kedua ya. An Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al-kaba'ir al-isyraf billah wa uququl walidain
wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al-kabair, dosa-dosa besar itu apa? Yang pertama al-isyrak billah, musyrik kepada Allah. Yang paling pertama sama nih, musyrik kepada Allah. Nah, yang kedua uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Wa qatlun nafs, membunuh manusia, membunuh jiwa manusia. Kalau membunuh cicak enggak masuk ya. Wa qatlun nafs, padahal nafs itu kan jiwa, cicak juga jiwa. Wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Rawahul Bukhari. Jadi ada tambahan lagi nih, dosa-dosa besar itu satu, musyrik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh orang lain. Berarti durhaka itu di atas membunuh ya. Bisa jadi maknanya itu ya. Jadi ngeri ya. Durhaka itu dosanya di atas membunuh. Baru kemudian wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Artinya bukan berarti lebih rendah. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya adalah ini betul-betul sangat diperhatikan oleh Rasulullah, oleh Islam, bahwa hal kedua yang penting itu adalah tidak boleh durhaka. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk itu ya. Satu lagi, atau jangan satu lagi, kita cek apa maksud daripada hadis ini. Yang pertama adalah tahrimu satmil walidain, haram mencela kedua orang tua, haram menyakiti kedua orang tua, dan betapa besarnya hak orang tua itu. Terutama yang laki-laki ya. Kan ada hadis anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Gitu. Gitu ya. Terutama laki-laki kita kadang-kadang oh iya juga ya. Semua itu karena orang tua dan bapak. Yang kedua, apa maksudnya al hadis min uquqil walidain ta'riduhuma lis-sab wal ihana au tasbibu dzalika lahum. Jadi ada satu pertanyaan dari ulama, ini maksud daripada menghina orang tua itu gimana? Menyakiti orang tua gimana? Karena ada juga yang bilang enggak mungkin kita menyakiti orang tua. Enggak mungkin. Yang dimaksud menyakiti orang tua itu adalah ketika kita menyakiti orang tua orang lain, lalu orang lain itu menyakiti orang tua kita. Nah, itu maksudnya itu. Bisa jadi kita tidak menyakiti orang tua, ini kan orangnya baik. Tapi kalau kita menyakiti orang tua orang lain, maka orang lain itu bisa menyakiti orang tua kita. Kira-kira begitu. Maka kita pun kepada orang tua lain jangan menyakiti, agar orang tua itu tidak menyakiti orang tua kita. Ya. Oke. Man tusabbibu fi fi'li kana kafa'ili khairan aw syarran. Kenapa? Karena orang yang menyebabkan sesuatu itu sama dengan pelakunya. Jadi kalau kita menunjukkan kepada kebaikan, kita dapat pahala pelakunya, gitu kan? Kalau kita nyuruh sholat, orang mau sholat, nah kita dapat pahala. Kalau kita mengajak orang judol, orang ikut judol, kebalikannya itu hadiah. Oke.
Yang terakhir jawazu muraja'ati tilmid li syaihi bima yaqulu mimma yashkulu alaihi. Seorang anak itu boleh katanya ya boleh murajaah kepada gurunya. Ini kan hadisnya gimana tadi? Ya ini katanya seorang murid itu boleh bertanya kepada gurunya terhadap hal-hal yang belum paham, gitu ya. Boleh bertanya. Nah ini berarti ini kalau di pesantren itu kan, di pesantren tradisional itu ada semacam larangan tuh bertanya. Jadi kalau nanya ustaz itu nggak boleh. Itu kurang hormat. Nah, ternyata di sini katanya boleh. Makanya di pesantren modern itu dianjurkan malah bertanya ya. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini udah 31 menit. Saya kira cukup. Mudah-mudahan yang lainnya bisa dibaca di rumah masing-masing kalau sempat, tapi intinya adalah bahwa ada dua larangan yang sangat besar. Yang pertama adalah durhaka kepada orang tua, yang kedua memutus silaturahmi. Bahkan di hadis lain nanti ada tidak masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Silaturahmi itu memutus saudara, terutama saudara kandung gitu. Bahkan dijelaskan penyebabnya diantaranya masalah pembagian waris biasanya. Biasanya putusnya saudara itu gara-gara itu saat pembagian waris, merasa yang satu lebih gede, yang satu lebih kecil, biasanya putus. Saya kira itu. Mudah-mudahan ada pertanyaan dari ke maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustaz pada pagi hari ini telah memberikan kita kajian tentang hadis perbuatan dosa besar, tentang durhaka pada kedua orang tua. Yang kesimpulannya adalah dosa-dosa yang paling besar, dosa yang paling utama adalah berbuat syirik, dan kedua durhaka kepada kedua orang tua, dan yang ketiga berdusta, dan yang keempat membunuh jiwa-jiwa setiap manusia. Itu merupakan ancaman dosa besar, dan juga bisa tertolak amal dan dosa kita ketika orang tua kita murka terhadap tingkah laku kita, itu Allah akan menolak segala amal ibadah kita. Maka dari itu segala perkataan yang dibuat berkata kasar kepada kedua orang tua dan perbuatan yang membuat orang tua bersedih, maka kita wajibnya untuk menjaga hidup ini. Itu kesimpulan yang saya dapati. Bila ada pertanyaan dari para jemaah, dipersilakan. Ibu-ibu. Nah ini ibu-ibu banyak di daftar. Ada Ibu Sri, Ibu Nadia, Ibu Cintia, Ibu Ayu. Alhamdulillah, kalau tidak ada pertanyaan, semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Raswan semua menjadi wajib dari MC. Oh iya. Kalau nggak ada wajib dari MC. Jadi udah saya simak. Semoga apa yang diberikan tausiah kepada Ustaz Raswan menjadi manfaat bagi kita bersama. Dan terima kasih juga bagi panitia yang memberikan makanan pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan pada yang memberinya, dan para jamaah yang hadir di sini semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum menutup untuk acara ini, kita baca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.